هو موليها فاستبقوا الخيرات. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita sampai pada pertemuan yang kedua. Kita akan membahas mengenai tafsir dari surat Al-Buruj ayat pertama sampai ayat ke-10. Al-Buruj ayat pertama sampai 10. Buku panduan yang sampean pegang itu hanya sebagai dasar acuan awal untuk dasar materi sampean sebelum pada akhirnya nanti bisa kita kembangkan dengan sumber-sumber yang lain. Saya baca dulu, sampean simak, nanti baru kita masuk ke bagaimana penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabun hariq. Sampai simak di buku panduan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i lan demi langit, dan demi langit dzati kang duweni apa al-buruj, lentang-lentang. Demi langit yang mempunyai bintang-bintang. Imam Ibnu Katsir mentafsirkan Al-Buruj ini dengan korelasi ayat yang lain pada surat Al-Furqan ayat 61. Di situ sudah ada. Kita lihat surat Al-Furqan 61. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang. Kalau gugusan-gugusan bintang sama bintang-bintang itu bedanya apa? Dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Nah,
sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu bagaimana skema balago yang tersusun. Wasamai, wawu di depan itu kedudukannya sebagai wawu qasam, wawu sumpah. Terus kalau ada pertanyaan gini loh, kenapa Allah bersumpah menggunakan nama-nama lain selain namanya sendiri? Kalau manusia kan sudah jelas, ada hadis yang menjelaskan bahwasanya kita itu tidak boleh bersumpah atas nama sesuatu selain hanya namanya Allah. Sekarang kebalikannya, Allah itu seringkali bersumpah dengan nama makhluk. Alasannya apa? Tujuannya apa? Nah, berarti ada tanda tanya besar. Al-Qasam itu sumpah, kembali lagi ke sumpah. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin wal lail, terus wadduha wal asr dan lain sebagainya. Semua itu makhluk Allah, tetapi dijadikan sumpah, dijadikan media untuk bersumpah oleh Allah. Nah, di dalam mana Al-Khatan Mabahith fi ulumil Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, karena makhluk tersebut menunjukkan pada zat yang menciptakannya, yakni Allah Ta'ala. Kok nalika Allah iku bersumpah menggunakan selain dari namanya alias nama-nama makhluknya, maka ketika itu Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa yang menciptakan makhluk itu ya Allah. Bukti dari kepemilikan. Misalkan saya punya pena, al-qalam, wal qalam. Pena ini saya yang buat. Nah, ketika saya bicara wal qalam dan demi pena, itu menunjukkan bahwasanya pena ini loh buatan saya, bukan buatan orang lain. Nah, maksudnya seperti itu. Menunjukkan kepemilikan, berarti tidak ada hak milik selain Allah. Semuanya itu kepunyaan Allah. Nah, itu sedikit mengenai qasam. Kali ini Allah berbicara, menyampaikan pada kita wasamai, bersumpah demi langit. Ada apa sih di langit itu? Zatil buruj, ternyata langit itu mempunyai al-buruj, bintang-bintang. Nah, sekarang apa itu bintang-bintang? Al-buruj. Ono sing ngarani nujum, ono sing ngarani macam-macam lah. Sekarang kita bicara mengenai al-buruj. Kalau kata al-buruj itu sebenarnya di dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 7 kali dengan derivasi kata. Sampai catat ngene iki. Sampai kalau nyari yo susah. Di situ enggak ada. Di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya diulang sebanyak 7 kali, tetapi dengan penulisan atau turunan kata yang berbeda. Turunan kata itu biasanya disebut dengan derivasi, pola kata. Tetapi yang sekonteks, yang berbicara pada konteks yang sama itu hanya diulang sebanyak 4 kali. Perlu dicatat, yang 4 kali itu, yang sekonteks itu ada pada An-Nisa ayat 78, yang kedua Al-Hijr ayat 16, yang ketiga Al-Furqan ayat 61, yang keempat Al-Buruj ini sendiri. 4. Nanti akan masuk dalam ujian. Jadi banyak-banyaknya ada. Nah, sekarang dalam perspektif tafsir Ibnu Katsir sendiri mengenai Al-Buruj. Al-Buruj menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan
Terus Qatadah bahwa al-buruj itu artinya bintang-bintang. Sedangkan menurut Yahya bin Raf'i bahwa al-buruj itu gedung-gedung yang tinggi di langit. Terus menurut Al-Minhal Ibnu Amir, beliau mengatakan bahwa al-buruj itu adalah bentuk atau susunan dari sesuatu. Sedangkan Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah manzilah-manzilah. Manzilah-manzilah itu tempat-tempat. Gampang ini garis edar. Sampean kan pernah belajar garis edar ya. Garis edarnya matahari, bumi, dan lain sebagainya. Yang garis edar itu masing-masing punya hitungannya sendiri-sendiri. Nah, itu mengenai al-buruj. Sekarang bagaimana menurut perspektif dari pandangan ulama tafsir yang lain? Kita ambil dari tafsir Jalalain. Nah, al-buruj itu apa sih? Al-buruj itu bermakna al-kawakib itsnaini asyar burujan taqaddamat fil Furqan. Menurut Imam Jalalain hampir sama dengan Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan al-buruj itu bintang-bintang yang gugusannya berjumlah 12. Sebagaimana didasarkan atau dijelaskan di dalam surat Al-Furqan. Al-Furqan yang tadi, seperti yang disampaikan Imam Ibnu Katsir tadi. Sekarang tafsir yang kedua, menurut Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ini menukil pendapat dari Ibnu Abbas dan Ikrimah. Al-buruj itu bimakna hiya qasurun fis sama. Qasurun fis sama. Mereka adalah istana. Buruj itu istana, bangunan yang kokoh di atas langit. Nah, jangan diartikan gini ya, di langit ada gedung itu, jangan dulu. Nanti kita baru paham di akhir bagaimana korelasinya dari sudut pandang yang satu dengan yang lain. Nah, yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya bahwa al-buruj itu dia katakan sebagai qasurun fis sama, itu mengacu pada pengertian bahwasanya di langit itu ada benda-benda yang bersifat konstelasi. Konstelasi apa konstelasi, Bro? Konstelasi itu gini. Konstelasi itu sesuatu yang punya bagian, antara bagian yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan dan punya tatanan yang tersusun rapi dengan sistem-sistemnya tersendiri. Coba, bumi mengitari, planet-planet yang lain mengitari, semua itu tersusun dengan garis edarnya masing-masing, seperti halnya sebuah bangunan dengan sistem sendiri-sendiri, dengan bagiannya sendiri-sendiri antara yang satu dengan yang lain. Iki ono cagak iki fungsinya apa? Ono dhewe. Pintu itu fungsinya apa? Ada sendiri. Lantai ini fungsinya apa? Nah, di langit itu digambarkan seperti itu, ada sistem yang seperti itu. Yang sistem itu sifatnya kokoh, saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Itu al-buruj menurut Al-Qurtubi. Menurut tafsir yang lain, Imam At-Tabari juga mengatakan seperti itu. Al-buruj al-qasur. Duduk kasur lho, rek, duduk kasur. Qasur. Istana, bangunan yang megah, yang kokoh. Beliau juga mengatakan bahwa al-buruj itu juga al-kawakib, susunan dari planet-planet.
Nah, sekarang menurut Mu'jam Al-Wasit. Sudah dibuka. Kalau di Mu'jam Al-Wasit, perlunya Mu'jam itu gini, Nek. Nah, kalau sampean belum memahami betul istilah kata di dalam Al-Qur'an, bisa sampean cari di Mu'jam. Mu'jam itu alat sampean. Jadi gak ono istilahnya isok ngerti Quran, artine Quran, rujukane Quran nek gak gawe alat sing jenenge kamus. Kalau ceritane wong moro-moro pinter ngono ku. Jelas harus ada alatnya. Nah, di dalam Mu'jam Al-Wasit itu al-buruj bermakna al-hasanu wal baitu bunia ala suril Madinah. Benteng kokoh atau rumah yang dibangun dengan tembok. Artinya ini mengimplikasikan sebuah sistem yang kokoh. Sekarang mufahros, kalau di dalam mufahros silakan dicek. Tinggal dicari aja al-buruj ayat keberapa, ayat pertama. Nah, nanti ada keterangannya. Al-buruj itu apa? Al-buruj as-samawi ya ta'lifu mim majmu'ah an-nujum qarib ba'duha mim ba'd la tahlifu ab'adaha abadan wa inna sumya burujan li'annal mustalahina tahilu anna samsa tahalla fihi muddatun fahuwal kalburuj. Dan bangunan langit terdiri dari gugusan-gugusan bintang yang berdekatan antara satu dengan yang lain, yang dimensinya itu semuanya sama. Tetapi disebut bangunan oleh para ahli tafsir secara terminologis itu ada alasannya. Alasannya karena mengacu pada sebuah metafora bahwa matahari itu berdiam di dalamnya, di dalam garis edarnya pada waktu-waktu tertentu. Sehingga setiap planet, matahari, bintang, bulan, planet itu jumlahnya akeh, itu akan tetap seimbang dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Bulat. Iya ya. Itu. Sudah, kita masuk ke ayat yang kedua. Di ayat yang pertama sudah jelas bahwasanya Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Ayat pertama dibuka dengan qasam, sumpah, wawu qasam. Yang sumpahnya pada langit, yang langit itu memiliki bintang-bintang. Yang bintang-bintang itu maknanya banyak. Banyak ahli tafsir yang mengartikan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, wal yaumil mau'ud. Dan yang ketiga, wa syahidi wa mashhud. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Itu wawunya juga wawu qasam, bukan wawu ataf. Wawu ataf itu sambungan. Wawu itu ada banyak macamnya. Wal yaumil mau'ud, lan demi dina kang den janjiake, dan demi hari yang telah dijanjikan. Wa syahidi wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ini pendapat ayat yang ketiga ini
banyak sekali Cah. Banyak sekali. Cuman nanti pada akhirnya Imam Ibnu Katsir memberikan pernyataan seperti ini. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang menyaksikan adalah hari Jumat dan yang disaksikan adalah hari Arafah. Sampai baca dulu itu. Itu banyak sekali. Sampai belenger sampai ku maca. Kesimpulannya saya hanya pada kesimpulannya bahwa pendapatnya Imam Ibnu Katsir itu mengarah pada bahwa yang disebut wasahidin yang menyaksikan itu adalah hari Jumat dan wa masyhud dan yang disaksikan adalah hari Arafah. Sedangkan wal yaumil mau'ud adalah hari kiamat. Hari yang dijanjikan datangnya sebuah kepastian bahwa hari itu pasti datang, itu hari kiamat. Nah, mengenai dasar dari pendapat dan pernyataan Imam Ibnu Katsir sampai bisa baca sendiri itu banyak sekali. Sekarang kita mengarah kepada bagaimana pendapat imam tafsir yang lain. Wal yaumil mau'ud kalau di tafsir Jalalain bimakna yaumil qiyamah, hari kiamat, hari yang dijanjikan dan pasti kedatangannya itu jelas, gak mungkin ingkar Allah, itu yaumil qiyamah. Wa syahidi yaumal jum'ah wa masyhud yaumal arafah, seperti pendapatnya Imam Ibnu Katsir, Imam Jalalain ini. Kalau Imam Al-Qurtubi gimana dalam tafsir Qurtubi? Di dalam Al-Qurtubi juga sama. Tetapi Al-Qurtubi menambahkan wal yaumil mau'ud itu bimakna wa huwa qasam akhor. Dia adalah bentuk dari qasam, sumpah Allah, sumpah-sumpah yang lain selain wawu tadi lo ya. Jadi seakan-akan Allah itu menjanjikan bahwa besok itu nanti itu akan datang loh. Benar-benar datang loh hari kiamat itu. Nah, itu qasam akhor. Wa huwa yaumal qiyamah, dan itu adalah hari kiamat. Nah, menjemukan kan? Menjenuhkan kan? Saya kemarin bilang apa? Tapi antusiasme kalian cukup. Alhamdulillah, muga-muga istiqomah. Muga-muga barokah. Bayangno cah sampean niku sing ngrungokno ngaji ngene melenger ya. Bayangkan yang matlaah. Bayangkan saya yang matlaah gimana bosennya. Tapi tambah ngaji ku cah nek wis penasaran yo, sampean gak mungkin leren. Mesti kudu ndoleki. Apa kok maksud ngene? Sampean dolek sampe ketemu, nek gak ketemu gak lega. Nek wis antusiase nemen ngono cah. Dalam At-Tanwir juga sama, yang dimaksud yaumil mau'ud itu hari kiamat. Lanjut di ayat yang keempat, qutila, tumpes. Apa tumpes itu? Binasa. Sapa sing tumpes? Siapa yang binasa? Ashabul ukhdud. Binasalah dan terlaknatlah. Loh, di sini ditambahi terlaknatlah gitu ya. Di dalam itu loh, dalam terjemah itu loh. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Ayat keempat, saya kok bingung aja sih.
Saya kan sudah bilang di situ hanya acuan dasar kita. Jadi sampai nyimak sambil mengikuti itu, sambil cari. Celakalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, ashabul ukhdud. Orang-orang yang membuat parit. Maksudnya apa? Kita akan bahas. Ini nanti ceritanya sebenarnya panjang. Ada cerita yang sangat panjang. Ceritanya itu ada 3 versi. Saya nggak ceritakan semua, nggak cukup waktunya. Hadisnya panjang ya. Ada di hadis Muslim, ada di di riwayat Ahmad juga ada. Di ayat yang keempat, kutila ashabul ukhdud. Al-ukhdud ini perlu kita cari tahu. Apa sih al-ukhdud itu? Al-ukhdud kalau di dalam kitab Al-Mufrada fi Gharibil Quran, ukhdud itu akarnya dari khaddun yang berarti galian, sesuatu yang digali, juglangan. Juglangan, juglangan. Tanah yang digali lho ya. Nek nang Jawa iku, nek basa Jawa iku kan kaya. Tanah yang digali itu nang basa Jawa wae sebutane. 1 juglangan, 2 jumblengan, nomor 3 pauan. Apa? Keruan. Apa maneng? Wake yo. Blumbang. Blumbang ku nek wis ana isine banyu. Nek gorong ana isine banyu jenenge apa? Banyak sekali kaya kalau bahasa Jawa. Nah, al-ukhdud itu sebuah galian atau parit atau liang di tanah. Yang liang itu memanjang, wis panjang, jeru dan dalam. Atau ada pula yang mengartikan bahwasanya al-ukhdud itu berasal dari kata khodda. Khodda itu maknanya cekungan yang mengapit, cekungan pipi yang mengapit hidung. Cekungan pipi kanan kiri yang mengapit hidung. Iki lho jeglongan iki lho, Cah. Tuh. Sampai cek di dalam Mufaros. Kalau nggak tahu caranya nanti aja ya di akhir saya tak kasih tahu. Ya nanti aja di akhir. Wis. Banyak ini soalnya materinya nanti nggak selesai malah. Caranya diketik dulu, diketik. Kalau surat Al-Buruj, ya Al-Buruj. Al-Bahthu ayat Quran wa tafsir itu sampean buka. Baru sampean masukkan keywordnya. Surat apa yang sampean cari? Al-Buruj. Aja ditulis bahasa Indonesia, gak metu wong ku bahasa Arab, Cah. Nanti di akhir saya anu. Iya monggo. Nah, dalam Al-Mufarros li Al-Fadhil Quran, Muhammad Fuad Abdul Baqi mengatakan mengenai al-ukhdud, mengenai lafadz ashabul ukhdud. Ashabu dulu ini, ashabu. Wa lafdhu ashabu yu'ammal amirina bija'al al-ukhdud wal mubashirina lil hufruhu wa tas'iruhu.
wal qaimin alal ilqai wal mu'minina fi. Alal ilqai al mu'minina fi. Kata ashabu iku lho. Ashabul ukhdud, ashabu, kata ashabu sing artine sahabat mencakup mereka yang memerintahkan pembuatan parit. Yang kedua, mereka yang memulai penggaliannya. Yang ketiga, mereka yang mengupahi orang-orang yang menggali parit. Keempat, mereka yang bertugas melempar orang-orang mukmin. Nah, ini berhubungan dengan kisah. Nanti di belakang saya jelaskan kisahnya. Panjang sekali. Selamat melenger. Jadi yang dimaksud dengan ashab itu satu penggali, orang yang menyuruh menggali, orang yang mengawali menggali, orang yang melemparkan orang-orang mukmin ke dalam galian dan lain sebagainya. Itu semuanya dinamakan ashabul ukhdud. Kisah makanya kisahnya jenenge kisah ashabul ukhdud. Terus menurut Imam Jalalain, kutila ashabul ukhdud, kata kutila bimakna al-la'n, laknat. Makanya dalam terjemahan kalian itu tadi diterjemahkan apa? Binasa dan apa? Binasa dan apa? Ya Allah, gak disemak cah, iku wis ana bukune dhewe-dhewe. Kutila ashabul ukhdud itu loh, maknanya apa? Terjemahnya apa di situ? Kata kutila itu juga bermakna al-la'n, terlaknat, seperti yang saya sampaikan tadi. Siapa? Terus ashabul ukhdud bermakna asyaku fil ardi, orang-orang yang mengeruk menggali. Itu menurut Imam Jalalain. Yang kelima, an-nari dzatil waqud, yang berapi, dalam kurung dinyalakan dengan waqud, kayu bakar. Sebenarnya itu kayu bakar, bahan bakar. Kayu bakar itu khatobun. Apa? Khotob. Terus menurut Imam Jalalain, an-nar dzatil waqud, an-nar, mengenai an-nar, kata an-nar itu badal istimsal. Badal istimsal dari dzatil waqud. Matauqadabi, sebagai badal istimsal dari lafal ukhdud. Jadi orang-orang ashabul ukhdud itu orang-orang yang menggali parit. Terus parit itu nanti parit itu dikasih kayu bakar, diobong. Nanti orang-orang mukmin dimasukkan situ. Sedangkan dalam At-Tabari sama Al-Mufahroh sama. Al-Waqud
Bi fathil wawu diawali dengan wawu. Waqud ismu ma tuqidu bihin nar min hatabun wa nafata wa nahuhu. Dengan dimulainya huruf wawu pada kata al-waqud itu menandakan bahwa yang dinyalakan api itu karena adanya bahan bakar. Api itu menyala karena adanya bahan bakar, entah itu kayu, entah itu minyak, entah itu apapun. Api itu bisa menyala kalau ada bahan yang dibakar. Bahkan dikatakan wal ma'ani dzatil waqud annaha la yakhmitu lahabiha li anna laha waqudan yulaki fiha kullama habtu. Bahwa apinya tidak padam karena ada bahan bakar yang dibuang ke dalamnya setiap kali padam. Dadi wong-wong sing gawe parit iku membuat kerukan di tanah, membuat galian di tanah, dikai kayu bakar, wong mukmin dicemplungno nang kono, dicemplungno situ-situ, nalika genine kate mati ditambahi bahan bakar, ditambahi murup maning terus ngono. Idhum alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Id iku menandakan dzaraf zaman, maqame dzaraf zaman. Id sampean keluwengi, id dzaraf zaman, menandakan atau mengisyaratkan mengenai waktu. Idhum alaiha qu'ud, waktu kapan? Wah ya waktu ketika membuat parit, dan parit itu dibikin nyala api di dalamnya dari bahan bakar, lalu orang-orang mukmin dimasukkan ke dalamnya itu. Ketika itulah hum alaiha qu'ud, orang-orang yang memasukkan orang mukmin ke dalam parit dengan api itu, mereka duduk-duduk di samping. Kalau dalam tafsir Jalalain, idhum alaiha bimakna haulaha ala janibil ukhdud ala kurasi. Loh, malah lebih congkak lagi. Ala kurasi. Mereka itu menyaksikan orang-orang mukmin dibakar di atas kursi-kursi mereka. Jadi bener-bener menikmati kaya dene nonton bioskop ja. Tegoe sampai ngono nang wong iman. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedangkan mereka menyaksikan, benar-benar menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Loh, ngono iku seneng. Ayo tambahno genine maneng, uncalno maneng. Bahkan dikisahkan ada seorang ibu yang sedang membawa anaknya. Ibuke kate diuncalno gak tega ya. Gak tega, duduk gak tega nang awake dhewe, gak tega ambek anake sing digawa iki lho. Dipaksa dilemparkan ke dalam api. Awal kisah anak ini bisa bicara. Bu, jangan takut. Sampean itu berada dalam jalan ke kebenaran. Itu semua ada dalam hadis Ahmad, Muslim juga. Jadi kurang ajar betul cah wong-wong, orang-orang yang memusuhi orang-orang mukmin.
imane awak dhewe ambek imane wong jaman biyen iku wis seje ya. Sampeyan ngaji ngene iki gak ono mungsune. Mungsune wong ngaji jaman saiki iku awake dhewe. Mripate dhewe, mara-mara ngantuk, pikirane dhewe mara-mara jenuh, bosen, atine dhewe mara-mara gak duwe niat ikhlas lho. Mungsune wong ngaji, wong iman saiki iku awake dhewe, nafsune dhewe. Tapi nek wong jaman biyen mungsune sapa? Nek ngaku iman dimungsuhi raja-raja. Disiksa. Bilal ngaku iman ditindhi watu gede. Sampean lahir procot sampai balik sampean lak wis terkenal wong iman sih, wong Islam sih. Tahu ana wong sing kepengin nindhi sampean watu? Pernah ndak? Keislaman dan keimanan kita itu bebas sekarang. Gak ono sing musuhi, wong budal nang masjid yo gak ono sing aru-aru. Biyen musuhne pedang, tombak, panah dirajam. Saiki karek ngaji tok ibu. Nah, iku jenenge zaman dah. Zaman iku siri berganti, siklusnya macem-macem. Tapi alhamdulillah awak dhewe sik iso ngaji. Alhamdulillah masih dalam jalur yang konkret, jalur yang insyaallah diridhoi Allah. Coba sampean cari nanti am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ojo ngaku-ngaku awakmu kabeh iku, ojo pernah beranggapan kamu semua itu nanti akan masuk surga. Walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Wong awake dhewe iki lho, wong sampean kabeh, wong aku iki gurung tau ngrasakne susahe wong-wong sing biyen, wong sing biyen-biyen sing ngaku iman. Coba para sahabat sing ngaku iman, uripe soro-soro cah, penuh dengan penindasan. Tumono saiki wong budal nang masjid diburu ambek wong liya, dioper ambek nggawa tombak, gak tumon. Enak-enake wong iku ngagama Islam ning jaman saiki, umate Kanjeng Nabi jaman saiki. Tidak ada tekanan dari pihak manapun. Itu sebagai dasar ya, tadi ayatnya am hasibtum mantat. Sampai bisa rujuk. Itu bisa dijadikan korelasi bil ayah. Korelasi bil ayah, sekonteks, sesubstansial, sesubstansi. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Wawune wawu atef, mime mim nafi, ilae itu isim mausul penghubung. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ketika ada kupasan balaghah, silakan sampean tandai. Kalau saya bilang wawunya wawu apa, wawu atef, sampean keluwengi. Mimnya mim apa, sampean keluwengi. Sampean kasih penjelasan dierek-erek. Illa iku makome apa, makom illa iku fungsinya sebagai apa, illa itu mausul sebagai penghubung. Itu bila apa, bila itu kedudukannya sebagai ba apa?
Bak apa, Cah? Bak apa? Bak iku ana loro, Cah. Bak iku ana rong jenis. Bak sing asli, bak al asliyah wa bak az-ziyadah, bak tambahan. Bak sing asli ku bak sing ya apa? Ya bak yang dalam satu kata. Misalkan contohnya apa? Babun. Apa? Pintu. Iku bak ya asli satu kata. Lah nek bak ziyadah iku bak tambahan. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah atau menyebut nama Allah. Nah, sifate bak iku siji al-iltisah, melekat, nemplek. Mangkane wong nek maca bismillahirrahmanirrahim atine kudu nemplek nang Gusti Allah. Kudu gondelan terus nang Gusti Allah. Dadi ana maksude cah balago iku cah nek dipreteli cah. Nah iku nek gak dicatet luntur teko kene. Nek wis luntur ndoleki angel. Wong ndoleki ae saiki aras-arasen. Mumpung ana wong sing gelem ndoleki, terus ana sing nyampekno sampean cadet. Dene gak kanggo saiki, muga-muga kanggo jang-jange. Mbok menawa masyarakat iku butuh ilmu sampean iso nyampe. Ngono lho, Cah. Ngaji iki gak kanggo awake dhewe. Kanggo masa depan. Ngono. Jam berapa sekarang? Kurang 10 menit. Loh, orang-orang mukmin disiksa, dilempar ke dalam parit dengan semacam itu, dihinakan. Yang melempar itu bahkan duduk di atas kursi sambil ngenyek ambek guyu-guyu, menikmati betul orang-orang mukmin itu disiksa. Iku sebabe mek siji. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Krana wong-wong sing dijegurna iku ngimani Allah. Padahal ya memang sing bener-bener dan cocok diimani ku hanya Allah. Lapa kok cocok soale Al-Aziz Al-Hamid. Perkasa digdaya Al-Hamid terpuji. Lho, endi sesembahane wong sakliyane wong iman sing luwih perkasa dan terpuji? Gak ono liyane nyembah berhala. Berhala sik kena dinyek, wong berhala gak iso ngomong. Gak iso manfaati sesuatu, gak iso mudharati sesuatu. Wong ancene sing paling pantes disembah iku Gusti Allah. Dadi wong-wong dicemplungno parit, dicemplungno kubangan dan dibakar itu karena mengimani Allah. Awak dhewe gak ono sing aru-aru, iman ya iman wis. Seenak cah awak iki barokah para ulama biyen. Perjuangane ulama biyen. Merdeka. Sesuk 17 Agustus. Awak dhewe gak tau ero rasane duber-uber londo. Ero rasane. Ero awak dhewe lahir procot jenenge bangsa iki jenenge bangsa Indonesia. Negara iki wis jenenge Indonesia. Gak ero ya apa biyen niku susahe. Wong urip cawetan tok gawe kain goni, ceritane ngono. Wong anjene awak dhewe gak ero wis enak, kan ngono ah. Biyen wong ngaji ku nek jamane ceritane wong tuwa-tuwa biyen ngaji nang langgar ngene nang surau. Apa langgar wowong iku disogroki ambek wong PKI teko ndisor. Disogroki ngene. Saiki sapa sing wani aru-aru? Masjid terbuka lebar, majelis taklim terbuka lebar, enggak ada yang ganggu.
mungsune awake dhewe. Laisal jihad ba'dal fath. Gak ono jihad, gak ono pertempuran perjuangan ba'dal fathul Makkah. Sing ono walakin jihadun nafs. Sing ono jihati awake dhewe. Nah, saiki tutuk cerita wis muga-muga cukup 5 menit. Doa bocah. Ashabul Ukhdud atau kisah para penggali parit sebenarnya didasarkan pada sebuah kisah yang amat panjang sekali. Saya hanya kisahkan satu versi saja ya. Beberapa versi yang lain sampai baca sendiri di situ. Panjang di situ. Cuma di situ tidak disertakan hadisnya. Cuman anunya saja, secara globalnya saja, secara ringkasnya saja. Kalau di dalam Ibnu Katsir, garis besarnya pendasaran kisah ini didasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, kisahnya itu di Irak, yang kedua di Syams, yang ketiga di Yaman. Saya memilih satu versi yang saya ceritakan. Kalau sampai cari referensinya, ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya catatan 5327. Hadis Muslim 5327. Sedangkan di hadis Ahmad, riwayat Imam Ahmad, itu hadis yang nomor ke 22.805. 22.805 apalane wong biyen sampai 22.000 ya Allah, awak dhewe aku ae 10 gak apal ya. Ya apa, sado dibandingno mbek wong biyen. Sampai cari sendiri nanti ya. Nah, dikisahkan suatu masa itu ada seorang raja. Raja ini punya satu penyihir, punya satu pesuruh. Dukun itu dukun sakti ya, penyihir sakti. Ketika sampai di usia renta, penyihir ini menyampaikan beberapa hal kepada raja. Wahai raja, saya ini sudah tua, sudah renta. Saya ingin punya penerus karena sebentar lagi saya mati. Loh, ruwatese uripe dhewe, wong biyen sakti-sakti ya. Gak ngerti ilmune teko ilmune setan, ilmune jin ta gak paham. Yang penting dikisahkan bahwa tukang sihir itu ingin memilih penerus untuk meneruskan ilmunya, untuk diturunkan ilmunya. Pada akhirnya sang raja ini memilih salah satu pemuda, seorang pemuda. Tadi pemuda ini akhirnya nanti akan diajari ilmu sihir sebagai penerusnya tukang sihir ini ketika tukang sihir itu mati. Secara singkat, pemuda itu setiap hari kegiatannya ia pergi ke tukang sihir, ngangsu kaweruh, ngelmu. Tetapi rumah antara pemuda ini dan tukang sihir ini, di antara jarak itu, di tengah-tengah itu ada rumahnya seorang rahib. Rahib itu apa? Ulamae wong apa? Ulama lah. Wong soleh. Sesekali pemuda itu terkadang ketika berangkat
belajar sihir pada tukang sihir, mampir sih ke rumah si rahib. Karena kesolehan, kedermawanan, ketawaduan seorang rahib ini, akhirnya kepencut, atine pemuda ini kepencut, akhirnya beriman, ngimani Gusti Allah. Loh. Suwe-suwe gak yakin ambek si tukang sihir ini. Jadi ketika ingin berangkat belajar sihir, mampir sih belajar nang rahib. Akhirnya telat diuring-uring ambek tukang sihir. Teko endi ae? Kok telat? Seperti itu. Dan ketika dia pulang terkadang juga telat. Pulang ke rumah telat diuring-uring wong tuane. Teko endi ae kok gak mule-mule. Pada akhirnya pemuda ini mengeluh pada si rahib. Wahai rahib, saya ini kalau datang telat, saya ini dimarahi oleh penyihir itu karena saya sebelumnya mampir dulu ke rumah jenengan untuk belajar ilmu agama, untuk menambah keimanan. Bagaimana? Sedangkan kalau saya pulang ke rumah terkadang juga telat, molor waktunya. Saya di rumah dimarahi orang rumah. Gimana ya? Ya nopo? Bagaimana pendapat Anda? Sudah, bilang saja gini, ketika sampean nanti dimarahi di rumah ketika telat pulang, bilang saja karena ada ilmu yang harus saya tuntut dari si penyihir sehingga menghabiskan waktu yang sangat panjang. Karena keluarga si pemuda ini tahu bahwasanya pemuda ini disuruh oleh sang raja belajar di tukang sihir. Jadi ya manut-manut ae, akhirnya gak sida diuring-uring. Nah, singkat kata, pemuda iki tambah suwe tambah mahir. Tambah suwe tambah mahir. Walhasil suatu saat pemuda ini diberikan maunah, kelebihan oleh Allah. Diberikan karomah oleh Allah. Isok nambani meripat sing wuta, isok nambani penyakit kulit, isok nambani berbagai macam penyakit. Pada akhirnya tersebar luaslah berita ini. Beritanya tersebar, arek wis dadi wong sakti. Padahal asline gak, duduk tekok sihir. Bisanya menyembuhkan pemuda ini terhadap beberapa penyakit itu karena karomah dan fadilah yang diberikan oleh Allah. Karena doanya si pemuda ini ternyata mustajabah. Walhasil suatu saat ada seorang laki-laki ini temannya si raja. Mripate wuto gak ketok buta. Mendengar kabar bahwa pemuda ini anak didiknya si penyihir ini wis sakti. Wis aku tak njaluk tombo merono. Njaluk tombo aja. Kata orang yang berobat ini, temannya si raja ini, jenenge wong sugih, koncone raja. Awakmu njaluk apa ae tak turuti, sing penting warasno mripatku supaya iso melek maneh. Kata si pemuda ini gimana? Saya tidak butuh apa-apa. Saya tidak butuh apa-apa. Cukup mintalah kepada Allah, Tuhan saya dan Tuhanmu. Itulah yang menyebabkan saya bisa mengobati banyak penyakit. Karena saya meminta kepada Tuhanku dan Tuhanmu, namanya Allah. Loh, apa kamu beriman kepada yang namanya Allah? Iya, karena itu saya bisa menyembuhkan banyak orang. Ketika saya berdoa, Allah mengijabahnya. Maka berimanlah orang ini seketika. Walhasil sembuh. Terdengar oleh raja konangan rojo. Loh,
penyakitmu wis waras ta Lur. Wingi gak iso ndelok, saiki wis ndelok. Kon oleh tombo teko endi? Oleh tombo nang arek enom iki lho, sing sampean kongkon belajar sihir nang tukang sihir sampean. Akhirnya diceluk. Apakah itu benar? Iya. Saya disembuhkan oleh pemuda ini. Saya hanya disuruh untuk mengimani Tuhan saya dan Tuhanmu. Ngomong ngono nang raja, muring-muring raja. Akhirnya koncone dhewe iki sing wis iman dicekel, diblekrek ndase iki cah, ndase iki digraji ngene cah. Iki digraji sampai ngene, sampai kemaluan ngene. Disigar dadi loro ngene cah. Dadi iki disigar dadi loro. Berita tentang si rahib yang menyebabkan pemuda ini beriman juga bocor. Terdengar oleh raja yang akhirnya si rahib ini sama. Dicabik-cabik, dibelah ini. Bahkan di dalam tafsir ayat yang saya baca tadi am hasibtu am tadkhulul jannah walam yatikum dan seterusnya. Itu bahkan dikatakan wetenge iki diblekrek, isine disemburatno. Seperti itu ganasnya orang-orang dahulu memusuhi orang-orang yang beriman. Walhasil pemuda iki mang digawa nang ndukur gunung. Rajae ngongkon bala tentara, gawa narik iki nang ndukur gunung, ceblokno teko ndukur gunung. Ketika itu pemuda itu berdoa, "Ya Allah, berikan saya jalan keluar, selamatkanlah saya dengan cara yang Engkau ridhoi." Gunungnya bergetar, berguncang. Walhasil pemuda ini selamat, yang lainnya gugur jatuh. Kembali lagi ke raja, "Lu kok sik selamat?" "Iya wong aku ndonga nang pangeranku." Pada akhirnya dibawa lagi ke laut. Raja ngongkon, "Arek iki gawa nang laut, buak nang laut, tenggelamkan di laut." Sebelum ditenggelamkan di laut, pemuda ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah aku dengan cara yang Engkau ridhoi." Yang lainnya ditenggelamkan, pemuda ini selamat. Pemuda ini ngomong balik nang raja, Raja, awakmu gak bakal iso mateni aku sadurunge memenuhi satu syarat dariku." "Apa syaratnya?" "Nek kepingin mateni aku iki salipen. Cancangan tanganku, sikilku, cancangan nang tiang salib, panan bathukku. Tapi sebelum engkau memanahku dengan anak panah yang melesat, ucapkan dulu satu kata, demi Tuhannya si pemuda ini, maka engkau akan mati." Loh, pemuda iku mang ngongkon ngono. Akhire ya ngono, raja iku mang ngomong demi Tuhannya si fulan, artinya demi Allah. "Maka engkau akan kubunuh, dipanah mati." Wong-wong iku sing wis ngelumpuk, wong-wong sing ngelumpuk krungu. Oh, berarti raja iki ngimani pangerane si pemuda. Ini language game, permainan kata dari si pemuda. Raja tambah mangkel, akhirnya nggawe ngongkon anak buahnya nggawe parit. Ketika itu kan disaksikan banyak orang. Akhirnya banyak orang yang mengimani Tuhannya si pemuda ini, cah. Raja tambah mangkel, akhirnya nggawe parit, kayu bakar dikelompokno, wong-wong iman dicemplungno nang kono, diobong. Si rajanya tertawa terbahak melihat orang-orang mukmin terbakar. Saya kira itu kisah yang cukup panjang, sampai lanjutkan sendiri. Sampai baca, ada beberapa versi yang lain. Saya kira sudah cukup apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka neraka yang membakar.
Al-harik bimakna pembalasan, karena perbuatan sang raja dan orang-orang yang terdahulu membakar orang-orang mukmin, bahwa nantinya mereka juga akan dibakar di dalam jahanam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemanfaatan ilmu kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terus belajar, ojo bosen-bosen. Kita tutup dengan kafarah majelis. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.